Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan kudrah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu tugas dan kewajiban kita semuanya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh, yang tentunya kita semuanya berdoa mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan untuk baginda kita, tauladan kita, Nabi yang kita rindukan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sadayana kumaha darangan. Alhamdulillah. Sebelumnya saya haturkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada segenap pengurus DKM Masjid Al-Barokah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya untuk daerah Parmindo, alhamdulillah beberapa masjid mungkin sebagian rutin, sebagian kadang-kala yang rutin itu diantaranya di Al-Muawanah, itu tiap 2 bulan sekali, Ahad pertama. Kemudian di At-Taqwa Roro Jonggrang itu hampir tiap pekan, karena setiap Rabu subuh saya seringnya membahas sejarah kalau di At-Taqwa. Kemudian di Masjid Al-Kautsar sebelah sini, Al-Kautsar paling itunya Al-Kautsar, itu sejarah juga besok hari Ahad keempat. Dan kalau Ramadan di Al-Falah. Dan kalau masjid ini baru pertama kali, meskipun sering lewat di depannya payunan etale, jarang kalau masuk ke dalam karena kapung burma biasa tembus ke ditunya, ini nama biasa. Haturun pisan karena iya kesempatan. Insya Allah terkait tema yang akan disampaikan. Nah, untuk aktivitas saya ngajar di Ma'had Alim Mu'alaf, yaitu kampus yang fokus mengajarkan bahasa Arab dengan pengantar bahasa Arab. Makanya untuk saat ini nanti insya Allah campur-campur bahasa Sunda, bahasa Indonesia, kali-kali bahasa Arab begitu. Kemudian untuk pendidikan, lulusan di LIPIA Jakarta S1, sekarang sedang menempuh pendidikan di S2 UIN, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Tema yang akan disampaikan ini adalah tentang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah agama kita ada yang disebut dengan hijrah, Apa yang maksud dengan hijrah? Kata para ulama, hijrah itu artinya ada 2. Pertama ada al-hijratul zahiriyah, yaitu hijrah secara lahir. Yang kedua ada al-hijratul ma'nawiyah, yaitu hijrah secara maknawi. Apa yang maksud dengan hijrah secara lahir? Al-hijratul zahiriyah, hijrah secara lahir ini adalah secara bahasa itu adalah al-intiqal min makan ila makan. Artinya seseorang yang berpindah, meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, kemudian para nabi terdahulu, bahwa demi membela agama juga menyelamatkan diri dan harta, maka ada tuntutan hijrah, Yang mana arti hijrah zahiriyah ini al-khuruju min daril kufri ila daril iman,
yaitu keluarnya seseorang meninggalkan tempat kelahiran, ya, wabil khusus tempat kelahiran itu ketika ada gangguan, intimidasi, siksaan, ancaman, dan demi menyelamatkan agama, jiwa dan harta, dan niatnya adalah fisabilillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah dia menuju tempat yang lebih aman, ya, ke negeri Islam ini. Maka para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, catatan untuk hijrah lahiriah ini memang ada tuntutan hijrah secara fisik, ya. Artinya betul-betul fisiknya meninggalkan tanah kelahiran. Seperti hijrahnya Nabi Ibrahim, ya, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ini asalnya dari negara Irak. Kemudian karena Nabi Ibrahim, ya, pernah diancam oleh Raja Namrud, bahkan bukan diancam, bahkan dibakar kan oleh Raja Namrud ini gara-gara Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid di sana. Alhasil Nabi Ibrahim harus meninggalkan kota Ur yang ada di Irak, kemudian menuju ke Syam, kemudian ke Palestina, kemudian ke Mesir, balik lagi ke Palestina, kemudian sempat bersama Ibunda Hajar, bersama Nabi Ismail yang masih kecil itu ke Mekah, kan begitu ya, balik lagi ke Palestina. Akhirnya Nabi Ibrahim itu terus tinggal di Palestina. Kemudian seperti yang lainnya adalah contoh hijrahnya para sahabat ke Habsyah. Dalam sejarah itu bahwa hijrah para sahabat ke Habsyah ini adalah hijrah yang pertama kali, ya, tanpa disertai oleh Rasulullah SAW. Jadi perlu diketahui, kalau nanti ada pertanyaan, ya, kemanakah hijrah pertama kali yang dilakukan oleh umat Islam? Jawabannya bukan ke Madinah, ya, karena sebelum hijrahnya kaum muslimin ke Madinah bersama Rasulullah, itu beberapa kali Rasul sudah mengarahkan para sahabat untuk berhijrah, yaitu dari kota Mekah menuju Habsyah. Habsyah ada di mana? Di Afrika, ya, di Ethiopia. Kemudian juga hijrah ke Thaif, Rasul pernah hijrah ke Thaif, ya. Kemudian yang paling monumental dalam sejarah itu adalah hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Ini dengan Rasulullah SAW. Maka hijrah-hijrah yang ini itu adalah hijrah lahiriah namanya, karena memang hijrah ini dilakukan secara fisik, ya, raganya juga pindah begitu. Nah, ini untuk menjelaskan arti dari hijrah lahiriah. Yang kedua ada al-hijratul ma'nawiyah, hijrah secara maknawi. Nah, ini yang mungkin bisa kita terapkan saat ini. Kenapa? Karena dalam tuntutan hijrah ma'nawiyah ini kita tidak dituntut meninggalkan tempat kita secara fisik, ya. Karena bisa jadi dalam aplikasi pengamalan hijrah ma'nawiyah ini, rumah kita masih di rumah yang sama, ya, di komplek Parmindo, Blok D, nomor 48 misalnya, RT sekian, RW sekian. Bisa juga, ya, istri kita masih istri yang sama dan diganti pemajikannya, ya. Ya, kemudian ibu memiliki suami yang sama, kemudian alhamdulillah ditakdirkan memiliki anak yang anaknya juga sama, ya. Kemudian kalau bekerja di satu tempat di kantornya masih kantor yang sama, perusahaan yang sama, tapi kita bisa menerapkan hijrah ma'nawiyah ini. Ternyata ada perbaikan, ya, ternyata ada perubahan. Nah, yang termasuk salah satu tuntutan hijrah ma'nawiyah ini adalah yang pertama itu adalah ketika seorang muslim berkomitmen akan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nanti akan dikaitkan dengan tema riba ini. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan insya Allah termasuk orang yang sedang mengikhtiarkan hijrah dalam dirinya. Dia berusaha untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya. Contohnya misalkan kalau ada seorang pemuda yang biasanya mungkin kesehariannya, ya, sehari-hari ketika belum kenal hidayah, jauh dari ruang riuh,
sementara hajat ke masjid, ya, kemudian kebiasaan mabuk-mabukan, kemudian berjudi dan lain semacamnya. Kemudian karena dia jenuh dengan rutinitas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sempat dia selentingan mendengar satu ceramah dari seorang ustaz. Kemudian dia terdorong hatinya, ya Allah, dengan hirup kieu wae teuneunah ya Allah. Kemudian dia ada tekad, ya Allah, saya ingin merasakan dekat denganmu ya Allah. Saya ingin tobat kepada Engkau ya Allah. Kemudian saya ingin babalik pikir, saya ingin berbenah ya Allah dengan hirup kieu wae teuneunah ya Allah. Kemudian dia berkomitmen, ya Allah, di ayeuna paparin abdi kakiatan kang ngantungkeun paharaman-paharaman. Paparin abdi kakiatan kang ngantungkeun kebiasaan mabok minuman keras. Kemudian berikan aku kekuatan untuk mampu meninggalkan, ya, perjudian dan semacamnya. Kemudian dia berkomitmen, ya, untuk dekat dengan Allah, memperbaiki diri. Maka ikhtiar yang seperti ini itu adalah termasuk, ya, hijrah, ya. Makanya di Bandung ada komunitas pemuda hijrah gitu. Cuman ini pemuda hijrah, ya. Kalau saya memberikan inspirasi, bagaimana kalau kita bangun komunitas keluarga hijrah? Karena kalau pemuda hijrah berarti tak akan kawin Kemudian yang hijrahnya itu adalah sebelah. Tapi kalau keluarga hijrah, karena dalam sejarah itu ada keluarga hijrah. Pertama Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu ketika hijrah meninggalkan Irak itu tidak sendirian, tapi dibarengi dengan istrinya. Siapa istri pertama? Istrinya Ibunda Sarah. Kalau istri kedua, Ibunda Hajar. Ini ibunya Nabi Ibrahim. Nah, itu disebut oleh Allah itu adalah awwalul baitin, keluarga hijrah pertama. Nah, setelah hijrahnya Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah, ternyata tidak ada nabi atau tokoh siapapun dalam sejarah yang hijrah bersama pasangannya. Ya, rata-rata aya nu carogena hijrah pamangjekanna mumul gitu kan. Aya nu garwana hijrah salakina hese hijrah teh gitu. Nah, kemudian disusulah yaitu sahabat Utsman bin Affan yang hijrah ke Habsyah itu. Nah, hebatnya sahabat Utsman bin Affan, menantunya Rasulullah, khalifah yang ketiga, itu hijrah itu bukan sendirian, tapi dibarengi dengan istri beliau. Siapa istri sahabat Utsman? Putri Nabi, ya. Namanya adalah Ibunda, inisialnya dari R, Ibunda Ruqayyah, di urang mah disebut Haji Qoyah. Itu adalah Ibunda Ruqayyah binti Rasulillah. Itu memang menyertai hijrahnya sahabat Utsman bin Affan. Makanya kata Rasul bahwa keluarga Utsman dengan istrinya Ruqayyah termasuk awwalul baitin hajaru ba'da Ibrahim wa Lut alaihi wassalam. Bahwa Utsman termasuk keluarga hijrah pertama setelah keluarga hijrah yang sebelumnya, itu Nabi Ibrahim dengan Ibunda Sarah dibarengi dengan Nabi Lut alaihi wassalam. Nah, para hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, termasuk, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat riba, melakukan riba, ya. Saya tanya, riba teh halal atau nabi halam? Memang ada cadel belah dia begitu. Riba teh halal atau nabi halal? Ada cadel jinanya. Aduh. Sesah nyebat haram teh gitu. Soalnya orang masih pabolit kene gitu jeung riba teh. Tapi para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini saya akan dahulukan tentang motivasi meninggalkan riba. Ya. Bahwa dalam Al-Qur'an memang wa harrama riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah hanya menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Riba itu haram. Ya. Rek kumaha oke orang neangan dalilnya sangkan riba teh halal, tidak akan ketemu dalilnya. Karena haramnya itu baik secara Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam sabdanya, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat, ya, para pelaku riba, orang yang makan dari hasil riba, termasuk nasabahnya.
Jangan pun terpamit ayah menanggut artos ya. Cuman dalam transaksi pinjam uang tersebut ada transaksi riba. Yang dilaknat itu bukan yang meminjamkan saja, termasuk anu nambutnya. Bilih pun hari ini suka bang emok gitu. Paman awet di lembur fungkul, di lembur naker bang emok teh aslina. Malah simpurin kantos ngisi pengawasan di Cipanas di daerah Pangalengan memang rada gunung itu, gunung pisan. Ku abdi ditawas pak ibu pamit dia aya bang emok ustaz cina ih kantor. Di kantor di gunung bau lisung aya kantor bang emok cinta gitu. Ini sudah ya salah satu hal yang menjalar di masyarakat kita. Dan memang butuh komitmen untuk meninggalkan riba ini. Ya, selain pemahaman, ya, kemudian selain juga kesadaran, ada komitmen. Nah kita bahas dulu tentang riba. Perhatian ikhwati iman rahimakumullah, apa yang maksud dengan riba? Ar-riba wa ziyadah awin nasa ay at-ta'khir fi mubadalati amwal maksusah. Riba itu adalah tambahan atau penundaan. Ada dua jenis kan riba itu. Ada riba fadl namanya, yaitu riba pertambahan. Ada juga riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah penundaan yang terjadi pada pertukaran barang-barang yang dikhususkan. Di antara contoh-contoh riba ini, pertama, ini yang paling tersebar di masyarakat prakteknya. Yang pertama itu adalah riba dalam akad pinjaman. Contohnya adalah seseorang meminjamkan uang kepada yang lainnya, contohnya 1 juta. Kemudian dia mensyaratkan kepada si peminjam, kumaha cek bade nambut atau teh bade cina 1 juta, kagok 1 juta mah 10 juta. Lagi nyeuleut teh digedean nya. Sabaraha nambut teh 1 juta, pamong cina 1 juta mah 10 juta. Ngarang gede itu teh. Bunganya ya. Nah, cirinya adalah bahwa dia mensyaratkan kepada si peminjam harus mengembalikan uang tersebut sejumlah 1.200.000. Nah, ini disebut dengan kelebihan tambahan. Maksudnya kategori adalah riba fadl. Seseorang meminjamkan 1 juta, tapi yang minjam ini disyaratkan harus mengembalikan 1.200.000. Berapa persen? 20%. Maka yang 200.000 ini disebut dengan riba, haram untuk dimakan, haram untuk dimanfaatkan. Ya. Kemudian, berarti kalau demikian ya praktek di lembaga keuangan salah satunya adalah pinjaman dari bank ya. Saya tanya kalau pinjaman uang dari bank konvensional halal atau haram? Kembali lagi tadinya, cadel detik. Karena yang mempunyai saling pada Sunda Sindir ya kenwe deh, memang sapalima masih kena ayah anu gaduh sametan kabang. Tapi satu, karena ini adalah riba, tolong tinggalkan dari sekarang. Kenapa harus ditinggalkan? Karena memang dosa riba besar, termasuk akbarul kabairi, salah satu dosa di antara dosa-dosa yang paling besar. Bahkan dosa riba ini disejajarkan dengan dosa musyrik. Jadi ulah kieu, ai urang mah kana babi sepakat haram, babi haram gitu. Ari nginjem ka bank mah punten cenah darurat, bahasa teh darurat ya. Darurat di mana horeng? Konsep darurat itu kalau kita tidak minjem kita mati. Cik urang lamun teu nginjem ka bank paemon. Ya, apakah Allah tidak menyediakan solusi yang lain? Punten ya, punten ini mah. Ini kita buka ya bahwa syariat kita itu adalah syariat yang tasam, sangat legowo, sangat luas dan luas. Mana yang lebih banyak? Makanan-makanan yang diharamkan atau yang dihalalkan? Yang paling banyak. Lebih banyak makanan yang halal atau lebih banyak makanan yang haram? Yang halal. Yang haram itu cuma sedikit. Babi, kemudian darah, sembelihan bukan karena Allah, bangkai. Selain itu malah resep karena entok balado der, ayam goreng der,
sate marangi der, sate kelinci der bekima tadinya, pinang lauk emas der, seblak halal, seblak sehat halal, cimo mangga, cireng mangga, basreng, basmut, ciki, bakso, wah lebih banyak yang halal sebetulnya. Oh mangga. Nah kita Pak. Gulai mangga halal. Banyak yang halal sebenarnya. Justru Allah itu hanya membatasi yang haram-haram saja. Nah kondisi darurat itu kalau kita ada di hutan tidak ada makanan, ya, yang ada hanya babi. Nah itu kalau kita tidak mengkonsumsi babi, kemudian kita pasti mati kan. Itu darurat atau asli. Punten pamingsakeun di leuweung urang teh ya. Di leuweung aya babi tapi martabak aya keneh. Mana diheula teh? Martabak kan jual. Ah babi cenah darurat. Nya gitu. Termasuk dalam muamalah. Dalam muamalah itu lebih banyak yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Jual beli mangga, pertanian mangga, bade jasa mangga, ojek online mangga, bade gaduh bus travel mangga, ya. Bade pertanian mangga, perkebunan teh mangga, peternakan mangga, ternak hayam mangga, ternak kambing mangga, ternak cupang mangga, apa kadinya. Banyak usahanya, lebih banyak. Satu yang nggak boleh itu kata Allah, omat untung riba, ya. Dan ini semacam analogi saja supaya kita terbuka. Dan orang gitu orang tanya teh, nah mereka maksakan ingin kapan darurat teh hantem gitu. Ya, tak perhatiin ini khotimah rahimahullah. Kalau misalkan saya ibaratkan bahwa muamalah itu seperti dispenser. Ternyata ada dispenser warna merah, ya kerannya itu. Omat cina luar berenang udah dibuka. Haram omat gimana? Bising haus kumaha oge cina udah dibuka banyak. Kalau kamu minum dari keran itu yang diharamkan oleh Allah, bahaya pokoknya. Saya tanya, apa mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya riba, ya jenis yang haram ini, tapi tidak menyediakan sumber-sumber mata air yang lain? Mungkin tuh. Kalau Allah di dunia itu pokoknya haram, tapi orang tuh bisa nanam gitu. Mungkin tuh? Gak mungkin. Pastinya bahwa Allah ketika mengharamkan satu keran, Allah menyediakan keran-keran yang lebih banyak daripada yang diharamkan. Lebih banyak muamalah yang dibolehkan daripada yang diharamkan, yang terterjel kayak gitu masalahnya gitu. Ya. Makanya dalam muamalah itu kan kaidahnya ya bahwa al aslu fil muamalah al ibahah. Silakan. Pokok asal dalam muamalah itu silakan rek naon wae muamalah naon wae, dagang naon wae, tani naon wae, ternak naon wae, jasa naon wae, terserah. Ya. Illa ma harramallah, kecuali apa yang diharamkan kan gitu. Jadi istilahnya kalau dalam muamalah itu kita maju saja, maju silakan. Usaha apapun silakan. Asal satu, ketika ini bersentuhan dengan riba stop. Tinggalkan itu riba. Dalam hadirin ikhwati iman rahimakumullah, meninggalkan riba itu adalah sesuatu yang nyicik saha cina hijrah teh gampil. Pasti ada tantangannya. Ya, sebagian ya ikhwah kita, saudara kita yang sedang mengupayakan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini mengalami ternyata hijrah itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, tapi saya yakin ya. Ada sabda Nabi ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairum min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah mau diantap mah, Allah pasti menggantinya dengan yang lebih baik. Apakah ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah bakal diantap? Itu orang moal, sih yakin kadinya. Contohnya, ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dicampakkan, diacuhkan ketika masih ada di Mekahnya, ke orang-orang Quraisy teh, kan keberadaan Nabi itu sama sekali tidak diangkat. Dakwahnya Nabi ketika di Mekah itu tidak disambut oleh orang-orang Quraisy. Bahkan lebih daripada itu,
Orang-orang Quraisy itu mengancam, mengintimidasi, menyiksa Nabi. Nabi pernah dicekek loh. Si Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ketika Nabi berjalan, ternyata dari belakang si Uqbah bin Abi Mu'ayth itu dia mengalengkan, ya, mengikatkan selendangnya ke leher Nabi, ditarik sampai Nabi itu ya kecekek. Kemudian Nabi diancam, bahkan Nabi sempat kan rumahnya itu ditingker mau dibunuh oleh Abu Jahal bersama para pemuda Quraisy. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menerima arahan dari Allah, silakan kalian hijrah ke Madinah. Punten, ketika Nabi hijrah dan para sahabat hijrah, Nabi dan para sahabat dibayang-bayangi ari Madinah teh kumaha kira-kira sanggup teu menerima kedatangan kaum muhajirin. Karena dalam faktanya ketika Nabi hijrah itu, Madinah itu adalah muncul kurang terbelakang, ya. Kalau mau dibandingkan antara Mekah dengan Madinah, mending di Mekah. Mekah itu sudah menjadi satu kota metropolitan gitu, yang lebih maju daripada Madinah. Sedangkan di Madinah maupun keterbelakangan akademik, pendidikan. Orang Madinah, anak-anak Madinah rata-rata gak bisa baca dan tulis. Yang keduanya tantangan, mungkin lamun hijrah tadi itu usaha naon. Karena Madinah itu sedang terjadi wabah penyakit, ngaduka hari COVID-19 lainnya begitu. Sedang terjadi wabah. Kemudian sisi ekonomi sedang sulit begitu. Bahkan di Madinah itu mereka merasakan kekurangan asupan makanan. Itu yang terjadi, ya. Tapi karena ini perintah Allah, satunya karena perintah Allah mah. Ketika Allah memerintahkan sami'na wa ta'na, lamun cek Allah ulah, eureun tinggal eureun nah hesena atuh. Lamun ditakdirkeun urangnya surah Allah teh eureun tina riba, paekeun bae syahid fisabilillah, bae oge itu. Terusnya siap digantungkeun ayeuna. Aslina supaya lebih berkah hidup teh, ya. Maka perhatikan ikhwati iman rahimakumullah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah, Nabi sempat berhenti. Kemudian Nabi berbalik badan ke arah Mekah. Kata Nabi, ya Mekah Allah, wahai Mekah dengarkanlah. Sesungguhnya aku Muhammad ini sangat mencintaimu wahai Mekah. Aku tidak ada niatan meninggalkanmu wahai Mekah. Kahoyong Nabi manya dakwah teh lancar di Mekah. Kalaulah Allah tidak memerintahkan kepadaku untuk berhijrah meninggalkanmu wahai Mekah, ma kharajtu minki, aku sama sekali tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Mekah. Nabi teh kapaksa hijrah teh. Kapaksa teh maksudnya taat begitu. Taat kepada Allah, murni karena taat. Siapa yang mau hijrah ke Madinah dengan tadi ya gambaran bayangan yang negatif tentang Madinah, tapi punten sing yakin. Pertama taat we heula. Nu kadua yakin Allah mah lamun mi orang hijrah teh moal mantap, buktinya betul. Ternyata Nabi berdoa dulu kan sebelum datang ke Madinah, ya Allah, ya. Allahumma sahihha, ya Allah, jadikanlah Madinah itu satu tempat yang sehat. Hilangkanlah wabahnya ya Allah, kalau bisa pindahkan wabahnya itu ke Jufa. Jufa itu satu tempat yang tidak ada orang. Kemudian yang kedua, ya Allah wabarik fi so'iha wa muddiha, ya Allah berkahilah so'nya dan mudnya. So' itu letteran apa namanya? Ketika zakat fitrah kan satu so' ya, 2,5 kilo itu ukuran. Maksudnya adalah ya Allah berkahilah meskipun makanan di Madinah sulit, tapi meskipun sulit cing barokah. Naon? Cing cekap gitu. Kan salah satu tanda bukti ciri keberkahan ya kalau dalam makanan ya. Makanan satu porsi kalau makanan ini berkah cukup untuk 2 orang. Ya. Ta'amul wahid yakfil isnain. Itu berarti barokah. Makanan 2 porsi harusnya 2 orang tapi cukup 4 orang, itu berkah. Kalau misalkan makanan 3 porsi cukup untuk 6 orang kata Nabi. Kalau makanan 4 porsi tapi cukup untuk 8 orang, barokah katanya. Anu teu barokah mah koloba tapi kesorangan gitu cukup gitu. Nah itu tuh barokah. Dan alhamdulillah ternyata pada faktanya Allah sama sekali tidak membiarkan orang-orang yang sedang hijrah. Ku Allah teh, ya Allah di Madinah teh digentos, alhamdulillah Madinah teh jadi negeri anu sehat.
malah hadituna negeri anu makmur begitu. Jadi ketika Rasul diperintah untuk meninggalkan satu tempat, ternyata Allah menyediakan tempat yang lebih baru, yang lebih baik, yang lebih siap untuk menerima Nabi, dan di sanalah Nabi bisa mendirikan daulah Islam. Bahkan ada kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kitu dina hijrahna. Kan kieu pami urang misalkan Ustaz mah cenah gampang nya ceramah ke masuk kursina tinggalkan riba, mana cenah solusina gitu. Ternyata harus dialaman ku abdi hijrah teh berat, memang gitu ya. Perjalanan hijrah kan berat ya. 500 km harus panas-panasan, bahkan kalau sahabat Ali ketika hijrah itu sampai kakinya berdarah-darah. Tapi sing yakin satu saat Allah akan membukakan ya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka dan tempat yang lebih baik. Ini satu kisah saja ya. Di internet itu ada graidinar.com. Itu yang punya itu adalah Pak Muhammad Iqbal, barangkali ada yang kenal ya. Pak Muhammad Iqbal yang tinggal di GTA, yang sampai saat ini yang bekerja sama dengan Ustaz Budi Azhari. Pak Iqbal ini dulunya ya, beliau ini adalah seorang direktur bank swasta. Hanya saja banknya ini yang bergerak di dunia konven, ribawi begitu. Kemudian karena Pak Iqbal itu sering dengar ceramah, mubalik dan lain semacamnya, wabil khusus konsentrasi beliau adalah ceramah-ceramah yang berkaitan dengan riba seperti ini. Ya Allah, hikmahnya. Yang satu sisi ternyata usaha dan pekerjaan yang sedang diguluti itu adalah konven ribawi. Akan bertentangan ya? Dalam Al-Quran, wa harramar riba, riba itu haram, tinggalkan kan gitu. Akhirnya karena setiap hari ya direnungkan dan semacamnya, meskipun berat, setelah hasil renungan yang sangat panjang, maka bismillah, beliau resign. Padahal gajinya itu sampai 120 juta per bulan, bank swasta. Berat kita tinggal ke katanya. Gaji 120 juta per bulan, wah mahikan anak-anak segala rupa gitunya. Mahikir meser mobil, mahikir meser bumi ya. Cek bapak-bapak aja, mahikir kawin deui gitu. Entahnya apa. Akhirnya apa? Ya bismillah, karena ini perintah Allah ya tinggalkan ya. Dan memang kondisinya tidak langsung bangkit kan. Beliau sempat terpuruk ketika meninggalkan ya, resign dari perusahaan bank tersebut. Sempat terpuruk, sempat anu, tapi sing kuat gitu. Ujian tina hijrah. Ya. Budak anu biasana serba fasilitas ada, diantar ke mobil ayeuna mah cenah teu bisa, bahkan ke ojek ayeuna mah kadang diantarkeun sorangan begitu. Baheula lamun hayang mulina naon teh wah tinggal brek ayeuna mah geuning teu bisa pamajikan teh ceurik ieu mah teh hayang kamol ayeuna mah teu bisa kamol moal acan beureun ka warung we cenah nyi kadinya gitu. Dan itu terburuknya lumayan. Alhasil Allah bukakan itu celah. Ternyata beliau terinspirasi dengan dinar, dengan dirham. Maka beliau tuh mulai ya bikin graidinar.com melalui online dan punya offline-nya, toko offline-nya ada. Apa yang beliau jalani sekarang usaha-usaha yang halal, yaitu jual beli emas ya berbentuk dinar dan dirham. Ngan hanyakalnya emut karena dinar teh haritanya pun bojo satacan nikah. Kan simpurin tos gaduh sabarahan ya karena opat itu atau napi 5 mah. Ini koin antam itu, koin antam yang 1 dinar, 2 dinar. Waktu itu ya kata beliau bahwa nanti suatu saat nanti kita bisa umroh dengan hanya 9 koin dinar atau 10. Harita teh 2 jutaannya. 2 juta teh berarti pami kali 10 20 juta. Tak can huruf harita mah 20 juta. Nah ayeuna sadinar 4 juta ayeuna. Hampir 100% lo naiknya. 100%, ayeuna 4 juta 1 dinar, 3,8 kalau nggak salah. Berarti kalau kali 10 betul tuh jadi 38 juta. Bisa saumroh ayeuna. Itu ada kenaikan ya. Barat cepun bojonya kan harita ditaroskeun ya. Mah punten cina kasih neng bari emas teh emas dinar kieu atau napi nu perhiasan. Alah cina naon cina jang ade cina maknya cina
koin gitu. Ai koin mah bisa ditapelkeun cenah gitu. Ya. Bade mahar ku koin gitu ku emas dinar teh tanapi ku perhiasan. Geus cenah lironkeun nih perhiasan. Ayeuna kadung mah gitu. Kadung cenah dilironkeun pamilu harita emas mah cenah koin. Untung cenah urang loba. Geus bejaan gitu. Nah, beliau juga beli itu. Ya. Dan alhamdulillah ternyata gaji yang tadi ditinggalkan 120 sekarang lebih daripada itu penghasilannya per bulannya. Nah, harus ada yang seperti ini. Ustaz, terus kumaha cara hijrah tobat tina bank konven misalnya. Kata para ulama begini, sebenarnya ada dua cara ya. Cara kita meninggalkan riba itu. Pertama, bisa dengan cara amputasi. Yang kedua, bisa dengan cara opname. Cara amputasi itu begini, supaya berkahnya lebih cepat datang begitu. Hutang sabaraha bank sakiri, keluarkan aset nu aya. Itu amputasi. Perlu jual mobil, jual. Perlu digadekeun mamajikan ulah eta majikan. Mamajikan cina gada kira di imah. Pagawean anu ukur TikTokan cenah gitu. Gawe tara gitu. Geus saya gadekeun juga tol. Kumaha ge nyamunya kena dihargaan gitu. Jual mobil, jual. Bahkan kalau perlu menjual rumah yang ditinggal. Cuma kan itu lumayan ya, resiko nanti jeung kuat moal kira-kira gitu. Memang amputasi mah kan gitu, potong langsung. Kumaha carana ngajual aset begitu. Biar lebih berkah dan yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kemudian ada juga dengan sistem opname. Sistem opname itu begini, ya tos we. Teu kudu ngajualkan naon. Ya, bayaran saja cicilan yang ada sampai selesai kan begitu. Mudah Islam itu. Misalkan ayeuna Ustaz ieu teh tilas dabut artos ka bank ngan abdi teh gaduh cicilan 5 tahun deui. Geus beresan 5 tahun. Per bulan sabaraha? 2 juta sok we. Bayaranna 2 juta terang. Omat ngan engket tos beres ulah deui eta. Eureun. Di urang masalahna can beres ge geus deui. Nambahan deui eta. Nambahan deui. Karena istilah nyakolakeun BPKB. Naon nyakolakeun BPKB teh? Di pasantrenkeun malahnya istilahna teh. Ngan eta padahal BPKB teh geus dipasantrenkeun 8 tahun can lulus eta BPKB. Namun artos 3 tahun can beres ditawaran deui nginyeum deui. Itu masalahnya. Dan punten tidak akan ada keberkahan sampai kapanpun kalau kita terlibat urusan ribawi. Ya tong tebi-tebi lah. Ima para pengusaha di lembur pribados kan saentragan usia 35, 34, di bawah 40 lah gitu. Mereka kalau di Rahayu mah kan usahanya kena topi ya. Ada mau topi, mupet atau jaket, sweater macam-macam. Omsetnya lumayan, ratusan lebih. Ada yang 100 perputarannya, ada yang 200, bahkan ada yang 1 M per bulannya. Ngobrol kieu. Ente euy cigana loba salona. Cenah teh. Ieu mah kapaksa we ngajalankeun usaha teh. Kapaksa kunaon cenah? Utangnya lebih banyak daripada yang berputar. Memang omsetnya 1 M. Tapi eta cenah lamun imah saya dijual, kemudian mobil saya dijual, aset dijual KB, can karuhan nutupan karena hutang. Kenapa? Karena tadi imbas dari ribawi yang masuk ke dalam sistem ekonomi pribadi. Jadi kalau Allah dihamposkan begitu. Apa memang begini ya? Bahwa riba itu ibarat ibarat gedung tinggi, menjulang tinggi, kelihatannya bagus, cek batur maka tinggalnya senang gitu. Benghar. Ya, loba harta banda, tapi sebetulnya bangunan itu dibangun tidak di atas pondasi yang kuat. Rapuh. Kalau satu usaha dibangun di atas riba rapuh. Bahkan pondasinya itu secara tidak disadari sedang dikerumuni oleh rayap. Di daharan ku rayap. Punten satu saatnya jungkel. Satu saat. Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu, kalau kamu tidak mau berhenti dari riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih.
Nyahukeun ku anjeun, Allah sareng Rasulna baris merangan karena muamalah anjeun. Makanya tidak ada sebetulnya, ya, tidak ada yang berkah. Meskipun kelihatannya itu mulai tinggi besar, usahanya ngagedean, katingali meuli naon, tapi kalau buka-bukaannya ternyata rapuh. Ustaz cenah mun gen siga ustaz cenah gitu. Nya ustazna cicilan sabaraha? 2,5 cenah cetek 2,5 mah cenah. Cicilan mobil. Kada ya cicilan mobil kredit syariahnya kada ya. Nantilah kita bahas. 2,5 cetek. Anama cenah saminggu teh kedah nutupan giro 70. 70. Terus minggu keduana 20 gitu. Minggu katiruna sekian. Makanya jangan aneh ya. Kalau kita pinjam ke teman-teman model iya gitu nya. Namutlah 2 juta. Tombol nginjem ke 2 juta kayak kurang kayaknya cenah ke store gitu. Dia usahanya besar tapi teka tinggali loba duit gitu. Ya. Saldona siga gede tapi puntennya awak jika nu urus jika rorongkong hirup istilah gitu. Uni ka rorongkong hirup. Nya merencangan begang, peot, dagingan. Ya. Mun beurang leumpeuh Yuni gitu nya. Peuting teu bisa sare. Anu cenah hoyong kulem tibra ge teu tiasa cenah. Lamun misalkan jam 11, jam 2 teh geus ngorenya geus teu bisa sare deui cenah. Aduh. Ari antu mah tibra. Alhamdulillah teu boga duit oge dum tibra gitu. Nah ini penting memang ya salah satu gambaran saja ya. Orang-orang yang bermuamalah dengan riba ini tidak ada ketenangan. Nah para hadirin yang khawatimah rahimahullah. Jadi tadi kalau kita sekarang takdirkan Allah ikan baik batu mah teu apal. Ayeuna niat ya Allah abdi hoyong meresan ieu. Abdi hoyong hijrah. Saya berkomitmen untuk membereskan muamalah saya lebih bersih lagi biar lebih barokah. Karena takut bertemu dengan engkau ternyata saya masih bergelimang dengan riba. Nah, cara dengan opname ini silahkan cicil sampai tuntas. Kalau misalkan tos diberesan punten ya, teh sok nelpon deui si bangket teh gitu. Malah ditawaran untuk meminjam dengan yang lebih besar, apalagi kalau kitanya beres, rapi, tara telat, wah teh. Rerencangan anak itu. Ieu cenah si bang, aduh, udah wae anak cenah anak gila rek urun. Ditawaran deh namu cina parudi bari namu cina 250 kemari 100 namu beres ternyata ditawaran deh 250 nonton bisa nggak terima buka baturannya ulah kata jebakan ya karena sempet dan sebelumnya memang sempet masalah juga dia pernah punya deposit atau apa namanya dipinjam ke bank ya 100 tapi punten dari 100 ini ternyata utangnya yang bertambah jadi 400 memang harus berhenti ya kumaha we carana mah bade nu tadi bade nu amputasi atau napi opname ya sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian yang kedua riba dalam akad jual beli kredit ya. Nah sebetulnya bukan jual beli kreditnya yang bermasalah tapi sistemnya ya karena yang jual beli kredit ini ada yang syariah ya kalau yang syariah biasanya akadnya adalah murabahah yang kedua adalah akad jual beli secara leasing ya leasing contohnya adalah seseorang menjual mobil seharga 160 juta secara kredit atau utang dalam tempo 5 tahun si penjual mensyaratkan bahwa jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran yang jatuh tempo maka si pembeli harus membayar sejumlah denda. Oh ini mah denda ya makanya dalam akad syariah itu ketika jual beli angsuran cicilan itu kalau telat tidak boleh ada denda ya gak boleh kalau ada denda misalkan telat sampai denda sekian itu ciri-ciri riba ya maka denda yang ditentukan ini disebut dengan riba. Nah kalau yang kedua itu adalah tentang penundaan ya. Kalau penundaan ini pertama ada riba fadl,
Riba fadl itu adalah seseorang menukarkan emas ya seberat 2 gram dengan emas seberat 3 gram secara tunai tanpa penundaan. Ini riba fadl, masih tambahan ya kalau riba fadl. Ibu-ibu misalkan gaduh cincin ya, cincin nate bentuk Garuda gitu. Ninggal ya cincin bentuk nate kembang, ada cina saya itu yang lironana sang Garuda gitu. Emang kembang sabaraha gram? 3 gram. Terus anu Garuda iya, wah iya 5 gram, cina tukeran lah saya kembang gitu. Nah, selama ada perbedaan gram, boleh tidak ditukarkan? Gak boleh. Emas tuh kalau mau ditukarkan harus dengan berat yang sama. Ya, emas 2 gram hanya bisa ditukarkan dengan yang 2 gram. Emas yang 5 gram hanya bisa ditukarkan dengan yang 5 gram. Meskipun motifnya berbeda. Nu penting mah gramnya yang sama. Ya. Itu. Dan yang kedua, dalam emas itu memang harus kontan. Jadi kalau mau ditukarkan, tukarkan hari itu. Di saat akad yang sama. Berarti ibu teh canaknya emas anu kembang teh anu Garuda teh canak tak. Tukarkan di tempat yang sama, kemudian gramnya harus dipastikan sama. Kalau ada terjadi kelebihan, maka ini termasuk riba, begitu. Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu adalah seorang menukarkan emas 2 gram dengan 2 gram. Sebenarnya gak masalah kalau ukuran. Cuman tidak langsung hari takene. Ieu emas tadi canak, anu Garuda canak we, terus anu kembangna iraha, engke we canaknya ka bumi. Nah, ya kalau yang seperti nggak boleh. Harusnya diambil dulu baru ditukarkan. Ya. Nah ini ya, penukaran ini. Nantilah kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, biar ini lebih luas nanti fokus ya. Boleh tanyakan. Kemudian terkait ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang pengharaman riba. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah 278 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan ya apa yang sisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Sebetulnya lafaz syahadat yang kita ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di dalamnya itu tersirat ketundukan kita, kepatuhan kita terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memerintahkan A, siap laksanakan, samina wa ta'ana. Namun cek Allah ulah ya, ini enggak boleh, siap juga begitu. Makanya di ujungnya itu in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Contoh ya, dalam pemilihan bank, kalau misalkan kita mau menabung di bank, apakah kalau kita menabung di bank-bank syariah ini itu adalah alternatif atau memang pilihan utama bagi seorang muslim? Pilihan utama, bukan alternatif. Harusnya umat Islam ini seperti Aceh lah gitu, Aceh mah sepupu Aceh mah. Aceh itu bank-banknya itu harus syariah semuanya, dan Aceh itu pun dalam tanda kutip menendang bank-bank konvensional. Kenapa kewajiban umat Islam ini kalau muamalah harus secara syariah, sesuai dengan syariah. Kalau dengan fatwa MUI itu harus sesuai dengan prinsip syariah begitu. Nah, ternyata kan punten ya, banyaklah godaannya teman orang badai terjun karena perbankan syariah. Salah satu kemarin cobaannya adalah BSI, Bank Syariah Indonesia. Apa yang terjadi? Macet kemarin, kredit gak bisa diakses kan? Ngecek saldo, nol we hantem, cek saldo nol we, dan mau minta isian saldo. Macet kumaha ya? Hantem nol gitu. Ya. Kita itu diarahkan sebelum kita ya kemananya kira-kira saya buka rekening langsung syariah. Ya, cuman ya memang di lapangan kita temukan berbagai macam kekurangan lah ya. Di antaranya banyak yang sekarang kalau punya ATM itu BCA. Nah kalau BCA kalau bisa yang syariahnya, kalau mau terpaksanya BCA yang syariahnya. Karena kan BCA fasilitas ATM-nya
ATM store terutama ya, itu banyak, hampir ada di beberapa tempat, kemudian sistemnya juga kuat ya, keamanannya juga lumayan ya dibanding yang syariah. Plot ke kamari Bank Syariah Indonesia diberi gitu. Punten di netizen komentar tete macam-macam. Hayu amur sino balik Cina Bank Syariah pindah gue saya konven ya bener. Ada yang ngajakan ke sana. Jadi ada ajakan para netizen ini untuk kembali ke konven. Bagaimana sikap kita? Sikap kita harusnya tetap mendukung. Umat ulah dicandakan saldo. Memang sistemnya jebol tapi harus tetap didukung. Nah ini PR juga untuk ya Bank Syariah itu sendiri biar meningkatkan keamanan dan lain semacamnya. Geus kabayangnya apa misalkan eta artos dicandak langsung. Apalagi berkaitan dengan dana haji juga ya. Dana haji juga simpannya di Bank Syariah Indonesia. Dulunya Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, kemudian di merger. Nah alhamdulillah sebagian para netizen juga entong sebab lamun ditinggalkan ke umat Islam bisa kolek katanya. Bisa langsung seketika kolek. Ya. Hal-hal yang seperti ini memang menjadi tantangan diurangnya. Tapi kembali bahwa komitmen kita itu adalah untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini jelas-jelas haram ya tinggalkan. Makanya kalaupun ya kita masih punya rekening di bank konven, ya kalaupun ya karena memang ya cadangan lah, antisipasi kalau misalkan terjadi seperti yang tadi, tetap satu arahannya yang berkaitan dengan bunga ya yang selalu dibagikan kepada kita jangan diambil. Saldo kita 10 juta, ternyata setelah 1 tahun ada tambahan bunga gitu kan, misalkan 100.000, jangan diambil. Karena yang 100.000 ini adalah riba. Kalaupun diambil, punten, ulah dipakai misalkan tahu bulat, entah. Kata para ulama terkait riba ini, misalkan kita punya uang di bank konven 2 miliar misalkan, 100.000 mah tara gede gitunya bunga lagi. Ngalamun boga artos misalnya di bank tuh 2 miliar atau 20 miliar kan gede itu. Sekali dibagi oleh bunga dari pihak bank misalkan 2 juta sebulannya. Cokot untungnya, cokot atau ambilnya. Cokot atau ambil, pilihan nanti cokot jeung ambil ya. Canak atau tapi cokotnya gitu. Kan beratnya 2 juta lumayan, cina 2 juta kerjaan budak. Kade tong kerjaan budak segala jadi nu haram ke budak teh. Ya, dipasihan makanan-makanan haram. Enggak boleh. Kalaupun mau diambil, itu hanya lewat saja. Ambil, serahkan untuk sarana prasarana umum itu boleh, kata para ulama. Boleh kalau seperti Yusuf Al-Qarabi boleh diambil tapi enggak boleh dimakan. Misalkan di kampungnya sedang ada pembersihan selokan, ya ternyata butuh semen, tak boleh. Tapi ulah karena opieun nanya, kamu opieun cina udah mah, aduh jadi napol kayak haram nang ya, karena patuangan itu kita kada tinu halal itu mah, mau nyomerek tinu haram. Iya mah kamu semena, iya perlu kamu pipa. Nah ini, bios abis cina iya gaduh, iya timbang konven bunga cina, cangat, peserkan pipa boleh. Ngana mau WC kakus umum kalau di kampung boleh, itu boleh. Tapi udah pasien kasih mamang tukang gitu. Ya, itu pun kalau misalkan benar-benar darurat. Makanya kalau arahan dari para ekonom syariah itu adalah kalau kita punya saldo di bank konven diusahakan untuk tidak lebih daripada 10 hari. Ya, contohnya gini. Ada beberapa lembaga, misalkan guru teh gajiannya lewat bank, cuma ternyata bank konvensional atau perusahaan lah ya, gajian teh lewat banknya konven. Nah kata para ekonom syariah ini, kalaupun gajian tanggal 1, kalau bisa langsung melalui M-Banking pindahkan ke bank syariah kita, pindahkan, ya. Karena kalau lebih daripada 10 hari, tadinya dihitung aya riba nanti, kita aya bagi hasil. Atau yang kedua punten, jangan sampai kita bayar admin di bank konven itu dengan hasil bunga itu. Kan admin itu kewajiban kita ya, nasabah. Dari mana kita membayar? Ya dari uang kita. Jangan manfaatkan. Nah itu ya, kadang kita ya tepati kasih cina mikirkeun eta mah teh bayar admin teh pakai duit saya atau bunga nu tadi. Nah ini yang perlu dikuatkan.
takutnya kena riba. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat pertama orang yang memakan riba, orang yang usaha dengan hasil riba, meminjamkan uangkah atau macam-macam. Wa mukilahu termasuk orang yang memberi makan, maksudnya adalah nasabah. Kali orang kayak pemahaman kieu. Ustaz da abdi mah sanes bang emokna, abdi mah cenah pelana nasabahna, abdi nu kapepetna, itu berarti nu dosa sarua. Termasuk ya, yang minjemnya juga sama. Wa katibahu termasuk notarisnya, ya penulisnya, wa syahidahi dan dua saksinya. Saya pernah ada jamaah di daerah Ciwastra. Ternyata bapak ini beliau adalah seorang direktur dari perusahaan mobil tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi kalau ada pengajuan persetujuan kredit secara leasing, beliau yang tanda tangan. Kalau tidak ada tanda tangan beliau, itu gak bisa, ya gak ACC namanya. Ternyata masalahnya adalah bahwa prakteknya itu praktek leasing. Praktek leasing teh kan beda ya dengan praktek akad kredit syariah secara langsung dengan leasing. Kalau leasing mah kita itu seolah-olah minjem uang dari pihak lembaga pembiayaan. Kumanya ngegambar dengan kedah panjang gitu. Jadi ada dealer kan ngejual mobil. Kemudian datanglah calon pembeli secara kredit leasing ini. Kemudian DP diserahkan kepada dealer. Nah, sebetulnya dealer itu akan menerima uang utuh. Misalkan mobil harganya 100 juta, DP 20. Nanti oleh pihak ketiga lembaga pembiayaan, kekurangan ini akan ditambah. Sabaraha tadi kurangnya 80, transfer we. Berarti dealer utuh kan? Ke dealer mah tidak ada yang nganjuk, cash ada yang naon kayak gitu. Tapi gini mobil tiasa dicanak, padahal kan abi gak dosa metan. Nah, utang kita itu ditanggung sama pihak bank, pihak leasing. Sabaraha ada 80. Nanti yang 80 ini yang akan dibungakan. Nah, orang mayarna teh, saya tanya, kalau kita ngambil mobil secara kredit di dealer, ai mayarna ka dealer atau nanti ka pihak leasing? Ka pihak bank kan? Ai nu gaduh mobil dealer atau nanti bank? Dealer, tak iya tah segitiga kreditnya. Ari ngambil mobil di bank, ari nyicil ngambil mobil di dealer, nyicilan ka bank. Ternyata posisinya bank itu adalah sebagai penutup kekurangan. Mobil 100 DP 20 kurang 80 transfer we ku bank. Berarti lunas ka dealer mah. Dealer geus aya kakaitan deui. Cuman yang 80 ini pinjaman kita itu yang dibungakan. Harusnya bagaimana? Kalau di bank syariah enggak gitu. Kalau di bank syariah itu butuh naon, mobil naon, merekna naon, warna kumaha, catna. Nanti bank ini akan beli dulu dari dealer secara utuh. Mobil sabaraha 100, peser we ku bank teh. Dipeser kan? Nah, kalau sudah dibeli oleh bank berarti mobil milik siapa? Milik bank. Diangkut we mobil teh ka bank. Kemudian setelah mobil itu ada, dipanggil calonnya. Ini Pak, mobil sudah ada. DP-nya berapa? 20. DP itu diserahkan kepada siapa? Kepada bank, ayeuna mah, sanes kepada dealer. Kemudian harganya akan di-up. Bukan kita minjemin uang, tapi di-up karena kredit itu pasti harganya beda dengan tunai. Misalkan dari 100 karena ini kredit dinaikkan harganya menjadi 140, maka ada keuntungan namanya, bukan bunga. Nah, ini kalau ini kredit secara syariah boleh seperti itu. Apakah ada? Ada. Cek saja ayah. Ya, sudah ada solusinya. Tapi kan Ustaz cina lamun orang ya nyicilan secara syariah mah gede geuningan angsuranana leuwih gede eukeun bae gede oge atuh. Nu penting mah urang dukunganana, karena kan ini malu mereka BPRS modalnya masih kecil. Sedangkan yang ini raksasa kan semuanya. Nah itu. Ya. Nah, kata si bapak tadi, Ustaz, da saya teh apalnya, lamun saya tanda tangan ieu teh kreditna kredit leasing, berarti saya kabagean beri dosana. Rupiah mah gitu Pak. Berarti saya termasuk yang saksi atau yang menyetujui, termasuk yang katibah wa syahidai. Ya panginten gitu. Tah tidinya Ustaz Ali teh liren. Resign padahal gajinya puluhan juta.
Saya ketika masih di perusahaan itu kadang keliling itu tiap bulan ke luar negeri. Ayeuna Ustaz cenah. Abi teu kan mobil hiji jajan. Nganggo motor Supra bodong teuingnya. Ini ya konsekuensi dari hijrah. Tapi insya Allah abdi yakin Allah bakal nulungan ke abdi, kan begitu, harus ada komitmen itu. Kemudian yang terakhir, perhatian khotimah rahimakumullah, Rasul bersabda, ar-riba salas wa sab'una baba, bahwa riba itu adalah 37 pintu. Aisaruha, yang paling mudah, mislu an yankihar rajulu ummahu. Dosanya riba itu adalah 37 kali lipat. Yang paling ringan dosanya itu adalah seperti orang yang menyetubuhi ibunya. Wa in arbar riba irdur rajulul muslim. Nah ini perhatian khotimah rahimakumullah. Jadi dosa riba itu sangat besar. Intinya adalah ya hayu orang mereketkeun kumaha wae carana, baca kana kemampuan orang. Nah eta mah bade tadi jalur amputasi, jual aset, atau misalkan mau dengan jalur yang opname ya, sedikit demi sedikit di treatment, dirawat, diobati, cager, tangges cager ulah deui da ieu mah geus cager teh hayang gering deui mata tangges. Ya, sakitu anu tiasa kapihatur supados teu siang teuing haturun kana ieu kesempatan. Juga terima kasih kepada para pengurus DKM Masjid Al Barokah atas silaturahmi yang luar biasa.